Terima kasih Indonesia atas kepercayaan dan dukungan yang tiada henti kepada saya. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Gerak cepat, Erick Thohir dan Shin Tae-yong, persiapan 10 laga timnas Indonesia di putaran 3. Bersaing dengan gelandang PSG, Tom Haye masuk nominasi pemain yang tampil mengesankan. Alasan Shin Tae-yong panggil Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia di putaran 3. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Temanku yang baik hati, subscribe dulu, agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Gerak cepat, Erick Thohir dan Shin Tae-yong, persiapan 10 laga timnas Indonesia di putaran 3. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menggelar pertemuan. Tentu pertemuan dalam pembahasan persiapan skuad Garuda di putaran ketiga. Pencinta timnas Indonesia sedang berbahagia sekaligus bangga. Latarnya tak lain keberhasilan anak asuh Shin Tae-yong menjadi runner-up grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Status menemani Irak menjadi milik timnas Indonesia setelah Jay Izzes dan kawan-kawan menekuk Filipina dengan skor 2-0, Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024 malam WIB, di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. 2 gol datang dari aksi sepakan jarak jauh Tom Haye dan sundulan Rizky Ridho. 3 angka dari laga pamungkas grup F membuat timnas Indonesia mengumpulkan 10 poin. Armada Shin Tae-yong unggul 4 angka dari pesaing terdekat, Vietnam, yang pada pertandingan terakhir takluk dari Irak, 1-3. Kini, timnas Indonesia menjadi satu di antara 18 negara yang mendapat tempat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di fase ini pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Sayang, sampai saat ini belum ada pembagian grup putaran ketiga. Seperti diketahui, drawing akan berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 27 Juni tahun 2024. Ada 3 grup, dengan masing-masing berisi 6 tim. Artinya, timnas Indonesia bakal melakoni 10 pertandingan. Peluang lolos langsung tetap terbuka. Peringkat pertama dan runner-up di setiap grup akan langsung terbang ke Piala Dunia 2026. Bagi negara yang gagal menjadi juara dan runner-up di fase grup, peluang belum tertutup. Pintu ke Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko tetap terbuka, karena masih ada kans dari putaran keempat, plus playoff dengan wakil asal zona CONCACAF. Agenda timnas juga cukup padat karena mereka juga akan berlaga di ASEAN Cup 2024 pada akhir tahun ini. Shin harus putar otak agar bisa merancang skuad terbaik di 2 ajang tersebut atau mencari opsi terbaik yang bisa dilakukan. Erick Thohir menjelaskan bahwa dia langsung berkoordinasi dengan Shin Tae-yong terkait masalah ini, termasuk persiapan skuad Garuda jelang putaran ketiga. Pasalnya, waktu yang ada cukup terbatas dan mereka harus benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini. Saya bertemu dengan Coach Shin Tae-yong, untuk membahas persiapan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir di laman Instagram pribadinya, Kamis tanggal 13 Juni tahun 2024. Langkah ini jadi tindak lanjut setelah PSSI dan PT LIB selaku operator Liga 1 melakukan pertemuan. Tujuannya agar kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air tersebut bisa selaras dalam menjalankan programnya. Demi memberikan persiapan maksimal tentunya semua program harus saling mendukung. Setelah Indonesia memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, saya, bersama Exco PSSI dan pengelola Liga Indonesia melakukan meeting, untuk memastikan jadwal timnas Indonesia dan Liga bisa berjalan bersama hingga 2027, ungkap Erick Thohir. Selain terkait kompetisi, tentunya dari sisi tim akan coba dipersiapkan dengan baik. Ketum PSSI sudah menjanjikan ada 3 pemain dari Timnas U20 Indonesia yang akan promosi ke Timnas Senior.
Sementara itu, Jens Raven dan Marten Paes juga diharapkan bisa segera tersedia untuk timnas. Bersaing dengan gelandang PSG, Tom Haye masuk nominasi pemain yang tampil mengesankan. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye masuk dalam nominasi yang tampil mengesankan di matchday terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laman AFC, Tom Haye bersaing dengan 7 pemain lainnya. Mereka ialah gelandang Paris Saint-Germain Lee Kang-in dari Korea Selatan, Hassan Ma'atouk dari Lebanon, Eid Al-Rasedi dari Kuwait, Martin Boyle dari Australia, Ri Jo-guk dari Korea Utara, Nur Al-Rawabdeh dari Yordania, dan Sanjep Bista dari Nepal. Tom Haye terpilih masuk nominasi lantaran dinilai memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia melawan Filipina. Pemain kelahiran Amsterdam itu mencetak gol perdananya pada laga itu. Gelandang kelahiran Belanda, yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist, mendapati dirinya memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina Kevin Mendoza dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut, tulis AFC. Alasan Sintayong panggil Elkan Bagot perkuat timnas Indonesia di putaran 3. Alasan Sintayong harus panggil Elkan Bagot untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah Jordi Amat dan Justin Buchner absen. Sekedar informasi saja, nama Elkan Bagot menjadi sorotan, setidaknya dalam 1 bulan terakhir. Penyebabnya karena bek bertinggi badan 196 cm ini tidak gabung dengan skuad timnas Indonesia U23 yang bersiap menghadapi Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 pada Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2024. Padahal, saat itu Elkan Bagot telah dipanggil oleh Sintayong. Saat ditanya kenapa Elkan Bagot tidak bergabung, Sintayong malah meminta jurnalis untuk menanyakannya langsung ke bek Ipswich Town tersebut. Sampai akhirnya, Sintayong tidak memanggil Elkan Bagot untuk 2 laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina awal bulan ini. Tidak dipanggil Sintayong ke skuad timnas Indonesia, Elkan Bagot tidak ambil pusing. Ia memilih berlibur bersama sang kekasih. Tak sekadar ke satu negara, Maladewa, bek 21 tahun ini juga berlibur ke Amerika Serikat. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah hati Sintayong luluh dengan memanggil Elkan Bagot saat timnas Indonesia tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di bulan September tahun 2024? Jika Elkan Bagot tampil apik di awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 bersama sang klub, plus tak ada ganjalan lagi antara dirinya dengan Sintayong, pemain berdarah Inggris Indonesia itu berpotensi dipanggil kembali ke timnas Indonesia. Terlebih, di matchday pertama babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Sintayong tak dapat menurunkan 2 bek andalannya, yakni Jordi Amat dan Justin Buchner yang terkena akumulasi kartu. Jordi Amat menjalani sanksi 2 pertandingan akibat kartu merah yang didapatkan saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak. Ia pun sudah menjalani sanksi 1 pertandingan saat timnas Indonesia menang 2-0 atas Filipina. Sementara itu, Justin Buchner telah mengoleksi 2 kartu kuning. Sesuai regulasi, pemain yang mengoleksi 2 kartu kuning harus menjalani sanksi 1 pertandingan. Jadi harapan saya, Sintayong harus panggil Elkan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana tanggapan kalian guys?